Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Ezekiel, yang kedua ada Nadia, ketiga ada Sesia, 4 ada Alvin, 5 Dinda, 6 Ihsan, 7 Wirda, 8 Peter, dan 9 Akbar. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Wirda. Satu, konsep kewirausahaan dan karakteristik wirausahawan. A. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menghubungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. B. Pengertian kewirausahaan menurut para ahli. Menurut Richard Cantillon 1775, kewirausahaan sebagai pekerjaan itu sendiri wirausaha. Seorang pengusaha membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga tidak menentu. Jadi definisi ini lebih menekankan pada bagaimana seorang beresiko atau ketidakpastian. Menurut Thomas W. Zimmerer, kewirausahaan adalah penerapan inovasi dan kreativitas untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang yang orang lain hadapi setiap hari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Akbar. C. Konsep kewirausahaan. Ada 5 konsep dasar dalam kewirausahaan yang wajib diketahui oleh sebagai berikut. Yang pertama, kelincahan atau agility. Yang kedua, daya tahan. Yang ketiga, kecepatan. Yang keempat, kelenturan. Dan yang kelima, kekuatan. Dan kemudian D. Karakteristik kewirausahaan. Merangkum buku kewirausahaan pada tahun 2021, M. Scarborough dan Thomas W. Zimmer menjelaskan karakteristik kewirausahaan sebagai berikut. Yang pertama, keinginan untuk tanggung jawab yang bertanggung jawab atas upaya mereka. Yang kedua, preferensi untuk resiko. Sedang artinya untuk menghindari resiko terlalu rendah atau terlalu tinggi. Yang ketiga, keyakinan dalam kesuksesan mereka. Yang keempat, hasrat untuk mendapatkan umpan balik yang cepat, yaitu memiliki semangat kerja keras untuk mewujudkan keinginan untuk masa depan yang lebih baik. Yang kelima, energik, penuh semangat, dan berusaha mewujudkan keinginan dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Yang keenam, orientasi masa depan, yakni memiliki visi dan visi jangka panjang. Dan terakhir, keterampilan organisasi, yaitu kemampuan mengatur sumber daya untuk menciptakan nilai tambah. Materi kedua akan dibacakan oleh Alvin. Ya, selanjutnya ada teori kewirausahaan, ide dan peluang usaha. A. Pengertian peluang usaha. Menurut KBBI, peluang usaha adalah peluang atau kesempatan tertentu yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk melakukan atau membangun usaha. Secara umum, apa yang dimaksud dengan peluang usaha adalah kesempatan atau waktu yang tepat untuk dimanfaatkan oleh wirausahawan demi mendapatkan keuntungan. B. Pengertian peluang usaha menurut para ahli. Menurut Thomas W. Zimmerer, peluang usaha adalah sebuah terapan yang terdiri dari kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan melihat kesempatan yang dihadapi setiap hari. Yang kedua, menurut Arif F. Hadi Pranata, peluang usaha adalah sebuah risiko
yang harus diambil dan dihadapi untuk mengelola dan mengatur segala urusan yang ada hubungannya dengan finansial. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ihsan. C. Karakteristik peluang usaha yang baik. Jika dijabarkan secara garis besar, peluang usaha yang baik sebenarnya atau ciri-ciri tertentu yang bisa kita lihat dengan seksama. Karakteristik tersebut antara lain adalah: 1. Usaha yang akan dijalankan bisa mendatangkan keuntungan. 2. Modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Ketiga, tidak termasuk dalam jenis usaha musiman. Keempat, peluang usaha yang bersifat orisinil, kreatif, dan tidak meniru ide orang lain. Yang kelima, memiliki tingkat kelayakan usaha yang sudah teruji. Keenam, termasuk dalam bidang usaha yang dapat bertahan lama. Ketujuh, bisa dikembangkan dalam skala besar. 8. Produk yang dihasilkan memiliki nilai jual. Dan yang kesembilan, ada rasa senang dan yakin saat menjalankannya. D. Strategi peluang usaha. Ada beberapa hal yang bisa kita terapkan sebagai strategi peluang usaha agar bisa melihat dan menemukan peluang usaha yang sesuai dengan dan tepat untuk bisnis yang kamu jalankan. Strategi tersebut yaitu: 1. Menentukan titik kemungkinan kamu bisa mendapatkan peluang usaha adalah hal pertama yang perlu dilakukan. 2. Coba untuk melihat apa minat atau kegemaran yang kita miliki, termasuk juga bidang keahlian yang mampu kita lakukan. Ketiga, temukan bidang usaha apa yang kira-kira cocok dengan minat dan keahlian yang kita miliki tersebut. Keempat, rancanglah produk yang bisa memiliki nilai jual dengan memperhatikan kebutuhan dan permintaan pasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Peter. Selanjutnya 3. Teori kewirausahaan pemasaran. A. Aspek pemasaran dalam usaha. 1. Orientasi produk. Titik tolak pada produk. 2. Orientasi penjual. Titik tolak pada penjual produk. 3. Orientasi konsumen. Titik tolak pada kepentingan konsumen. 4. Orientasi sosial. Titik tolak pada kepentingan sosial masyarakat. B. Pendekatan studi pemasaran. Yang dipelajari dalam pemasaran adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh semua bagian yang terkait dalam pemasaran. 1. Fungsi pemasaran. 2. Lembaga pemasaran. 3. Manajemen. 4. Sistem pemasaran. C. Bauran pemasaran. Marketing mix. Komponen yang ada atau hal-hal yang dilakukan dalam kegiatan pemasaran merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan yang sifatnya terkendali. 1. Produk. 2. Harga. 3. Dasar penetapan harga.
Kiel masih di mute, Kiel. Oh ya, teori kewirausahaan manajemen usaha. Pengertian manajemen kewirausahaan. Manajemen berasal dari bahasa Inggris, manajemen. Akar katanya adalah manage yang mengandung arti mengatur, mengurus, melaksanakan, dan mengolah. Adapun pengertian manajemen menurut pendapat para ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Robert Krester, manajemen adalah proses kerja dengan melalui orang lain untuk mencapai tujuan. Yang kedua, George, teori manajemen adalah kemampuan menyuruh orang lain bekerja guna mencapai tujuan. D, pola dasar kewirausahaan. Dalam menumbuhkan bisnis siswa, setidaknya harus mengatur 4 unsur yang membentuk pola dasar kewirausahaan yang hakiki, yaitu sikap mental, kepemimpinan, manajemen, dan keterampilan. Ada 6 sikap yang harus dimiliki seorang wirausaha adalah 1. Tanggung jawab kepada konsumen. Yang kedua, tanggung jawab kepada karyawan. Yang ketiga, tanggung jawab kepada pemegang saham. Yang keempat, tanggung jawab kepada kreditor. Yang kelima, tanggung jawab kepada lingkungan. Yang keenam, tanggung jawab kepada masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.